Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas A Praktikum 1. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan terkait dengan hasil analisis kami mengenai analisis laporan keuangan PT Akasa Wira Internasional Tbk. Boleh di next slide? Oke. Sebelumnya, perkenalkan saya Fajri Yuda Septianto dengan NIM J0414231289. Lalu ada rekan saya Kaila Rahma Salsabila dengan NIM J0414231144. Lalu ada Agustina Nancy dengan NIM J0414231007. Baik, sebelum kita ke analisis, saya akan menjelaskan mengenai profil perusahaan. Jadi, untuk PT Akasa Wira International Tbk sendiri didirikan pada tahun 1985 dengan nama TP Alvindo Putra Setia, lalu berganti nama pada tahun 2010. Nah, perusahaan Akasa Internasional ini berfokus pada industri minuman dan perawatan pribadi di Indonesia. Nah, perusahaan ini memproduksi dan mendistribusikan air mineral Nestle Pure Life dan produk kosmetik, serta perawatan rambut di bawah merek Makarizo. Nah, untuk kantor pusatnya terletak di Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Baik, saya akan menjelaskan mengenai laporan posisi keuangan. Nah, untuk laporan posisi keuangan ini ada tiga. Yang pertama, pembahasannya ada tiga. Yang pertama mengenai aset, liabilitas, dan ekuitas. Baik, untuk yang pertama ada aset. Nah, untuk total aset PT Akasa Wira Internasional Tbk sendiri per 31 Desember 2023 mencapai 2.085.182, dalam artian meningkat 26,7% dari tahun sebelumnya. Nah, untuk aset lancar naik eh, sebesar 414.791, itu termasuk kas piutang dan persediaan. Untuk aset tidak lancar, nah, mengalami kenaikan sebesar 24.809. Nah, meskipun ada beberapa akun yang mengalami penurunan. Baik, selanjutnya mengenai liabilitas. Untuk total liabilitas pada PT Akasa per 31 Desember 2023 sebesar Rp355.374, naik sebesar Rp44.628. Nah, untuk total liabilitas jangka pendek sebesar Rp298.814. Nah, hal ini mengalami kenaikan pada akun utang usaha, utang pajak, lalu akrual, walaupun ada penurunan di akun liabilitas sewa. Nah, untuk total liabilitas jangka panjang sebesar Rp56.560. Nah, hal ini mengalami kenaikan pada uang jaminan pelanggan, liabilitas imbalan pasca kerja, bagian jangka panjang. Walaupun ada penurunan di akun liabilitas sewa dan liabilitas pajak tangguhan. Baik, selanjutnya mengenai ekuitas. Nah, pada PT Akasa Internasional Tbk mengalami kenaikan pada total ekuitas sebesar Rp394.972. Nah, sehingga menjadi Rp1.079.808. Nah, hal ini mengalami kenaikan karena untuk seluruh akun yang ditambahkan pada ekuitas mengalami kenaikan. Pada periode 31 Desember 2023, total liabilitas dan ekuitas sampai 2.085.182. Nah, hal ini apabila dibandingkan dengan total sebelumnya mengenai total aset yang sebesar 1.645 Rasa Wira Internasional mengalami kenaikan sebanyak Rp439.600.
Boleh di next slide. Selanjutnya mengenai laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini sebagai bahan evaluasi keuangan dari transaksi keuangan yang berjalan selama 1 tahun, transaksi yang menghasilkan kerugian maupun laba. Nah, untuk penjualan di PT Akasha Wira International Tbk ini mendapatkan penjualan neto sebesar 1.525.445 atas penjualan makanan dan minuman serta produk kosmetik yang diproduksi. Penjualan ini mengalami kenaikan sebesar 234.453 dari tahun 2022. Nah, jumlah ini itu dinyatakan dalam jutaan rupiah. Lalu untuk beban pokok penjualan, total dari beban pokok penjualan PT Akasha International Tbk pada tahun 2023 yaitu sebesar 714.509 dan beban pokok penjualan pada tahun 2022 yaitu sebanyak 620.240. Perhitungan beban pokok penjualan selain dari bahan baku awal akhir, pembelian bahan baku, bahan pembantu, biaya TKL, beban produksi, PDP awal akhir, serta barang jadi awal akhir. Beban pokok penjualan mengalami kenaikan tentu dikarenakan penjualan juga mengalami kenaikan sehingga butuh biaya lebih untuk memproduksi. Selanjutnya mengenai laba usaha, pada periode yang berakhir pada 31 Desember 2023, laba dari usaha yang didapatkan oleh PT Akasha Wira International Tbk sebesar 484.693. Laba ini mengalami peningkatan sebesar 32.156 dari tahun sebelumnya. Lalu untuk laba tahun berjalan PT Akasha Wira International Tbk ini pada tahun 2023 sebesar 395.798.000. Laba tahun berjalan dari tahun 2023 ke tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 30.826. Selanjutnya untuk total penghasilan komprehensif, PT Akasha Wira International Tbk mendapatkan penghasilan komprehensif sebesar 394.972.000, yaitu mengalami kenaikan sebesar 29.953 dari tahun 2022. Dan untuk dividennya, total dari rata-rata tertimbang jumlah saham beredar atau ditempatkan sebesar 589.896.800 dan laba per saham meningkat sebesar Rp 52 dari tahun sebelumnya sehingga menjadi 671. Selanjutnya mengenai laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas ini menyediakan informasi mengenai saldo awal ekuitas, akuntansi atau pelaporan dan perubahan atas ekuitas yang diakibatkan transaksi tahun berjalan maupun koreksi dan ekuitas akhir. Dan untuk modal saham dari PT Akasha Wira International tahun 2023 sama seperti 2022 yaitu sebesar 589.897. Tidak ada perubahan dalam jumlah modal saham yang ditempatkan dan disetor penuh. Ini menunjukkan bahwa tidak ada aksi korporasi seperti penerbitan saham baru atau penarikan saham. Tambahan modal disetor. Untuk tambahan modal disetor yaitu yang dimiliki PT Akasha Wira International tahun 2023 masih sama seperti tahun 2022 yaitu sebesar 5.068. Tidak ada perubahan pada tambahan modal disetor yang berarti tidak ada transaksi modal baru yang dilakukan oleh perusahaan selama periode ini. Di sini ada laba yang belum dicadangkan. Laba yang belum dicadangkan pada Desember 2023 sebesar 395.708. Laba yang belum dicadangkan mengalami perubahan yang disebabkan karena adanya penambahan laba, jumlah komprehensif bersih, dan pengurangan dividen dari penghasilan komprehensif sehingga saldo akun tersebut menjadi 907.429. Nominal tersebut lebih besar karena tidak terjadi kerugian pada jumlah komprehensif lain. Selanjutnya ada total ekuitas. Total ekuitas yang dimiliki PT Akasha Wira International Tbk sebesar 1.729.808. Total ekuitas ini mengalami kenaikan dari tahun 2022 sebesar 394.972. Perubahan ini dikarenakan kenaikan pada akun laba yang belum dicadangkan sebesar 395.798, tetapi juga disebabkan penurunan pada kerugian komprehensif lain sebesar 826. Next. Di sini ada laporan arus kas. Berdasarkan tabel pada
laporan arus kas PT Akaswira International Tbk tersebut disusun dengan menggunakan metode langsung dengan menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasi dengan pengeluaran kas dan ke dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan yang disajikan selama 2 tahun, yaitu tahun 2022 dan 2023. Arus kas dari aktivitas operasi PT Akaswira International Tbk mengalami kenaikan yang awalnya di tahun 2022 sebesar 312.748 dan tahun 2023 menjadi 459.648 karena kenaikan tersebut dikarenakan penerimaan kas dari pelanggan dan dari aktivitas produksi pada tahun 2023 lebih besar daripada 2022. Next. Arus kas dari aktivitas investasi pada PT Akaswira International Tbk pada tahun 2023 sebesar 81.991. Perubahan ini mengalami penurunan sebesar 233.835. Penurunan tersebut dikarenakan pada tahun 2023 adanya perubahan penetapan investasi jangka pendek, kemudian ada pula penurunan pada perolehan aset tetap dan kenaikan hasil penjualan aset tetap. Arus kas dari aktivitas pendanaan, total arus kas dari aktivitas pendanaan pada tahun 2023 sebesar 1.294. Pembayaran liabilitas sewa mengalami penurunan sebesar 26 dari tahun 2022. Penurunan ini menunjukkan adanya perubahan dalam kewajiban sewa yang dapat mencerminkan negosiasi kontrak sewa atau penggunaan aset sewa. Next. Kenaikan kas dan setara. Kas pada PT Akaswira International Tbk pada tahun 2023 sebesar 753.508. Kenaikan ini juga dipengaruhi oleh dampak perubahan kurs atas kas dan setara kas sebesar 577. Baik, selanjutnya mengenai kesimpulan. Jadi untuk analisis laporan keuangan merupakan pemeriksaan keterkaitan angka-angka dalam laporan keuangan dan tren angka-angka dalam beberapa periode. Untuk tujuan analisis laporan keuangan sendiri yaitu untuk mengevaluasi kinerja dari suatu perusahaan yang dapat dilihat dari catatan laporan keuangan yang telah dilaporkan. Untuk hasil akhir dari kegiatan akuntansi yaitu laporan keuangan yang digunakan oleh perusahaan maupun pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan tersebut. Sehingga diperlukan dibuat analisis laporan keuangan dari setiap perusahaan untuk membantu serta mengendalikan perusahaan serta memberikan gambaran kondisi kondisi keuangan pada pihak yang para pemegang saham, kreditur, pemerintah, dan pihak lainnya. Dengan adanya analisis laporan keuangan, kita dapat melihat hasil kegiatan perusahaan dalam satu periode. Baik, sekian presentasi atau pemaparan dari kami mengenai analisis laporan keuangan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dah.